Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online ini. Mari kita menyiapkan hati kita, beri hati yang terbaik. Kita menyiapkan hati yang terbaik untuk firman Tuhan, sehingga firman Tuhan mendapat tempat di hati yang terbaik seperti di tanah yang subur. Tapi sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapakku yang sungguh amat baik, kami sungguh bersyukur kalau sore hari ini kami boleh bisa kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat ibadah online ini. Dan Tuhan, mari Engkau berbicara kepada kami semua untuk meneguhkan iman kami, bahkan membangkitkan iman kami. Itu sebabnya jamah hati kami, Roh Kudus urapi kami, urapi hati pikiran kami. Demikian pula hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, urapi dengan urapan-Mu yang terbatas, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh akan membangun kehidupan kami, meneguhkan kehidupan kami, membuat kami lebih hari lebih kuat menghadapi segala tantangan hidup ini. Terima kasih, mari Roh Kudus ambil alih jalannya pemberitaan firman Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mau sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari sore hari ini kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang 10. Saya akan baca firman Tuhan ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini, saat ini, firman Tuhan ini sedang digenapi di seluruh dunia. Apa yang dimaksudkan? Firman Tuhan sedang digenapi di seluruh dunia. Saat ini firman Tuhan yang mengatakan tadi yang sudah kita baca, bahwa iblis datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Sudah berapa jutaan orang saat ini kesehatannya dicuri oleh iblis. Perasaan kebahagiaannya dicuri, menjadi banyak sekali yang takut. Bahkan tidak sedikit yang sudah meninggal. Iblis datang untuk mencuri kesehatan, mencuri iman, mencuri kekuatan kita, kemudian membunuh. Saudara, firman Tuhan memang harus digenapi dan pasti digenapi. Di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 bahkan justru mengatakan bahwa yang akan mati, terbunuh baik oleh sakit penyakit maupun oleh pedang, itu sampai mencapai 1/4 penduduk bumi. Saya tidak tahu persis berapa seluruh dunia ini sekarang yang sudah meninggal. Kalau penduduk dunia ada 2 atau 3 miliar, kalau 1/4 mungkin lebih daripada 500 juta. Saya rasa belum ada 500 juta memang. Itu sebabnya belum berhenti wabah pandemi COVID-19 ini. Bahkan yang terakhir yang sangat mengerikan adalah COVID-19 varian Delta
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu ini berita yang tidak menyenangkan. Ini berita yang buruk sekali. Semua orang banyak takut, menjadi takut. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan tidak berhenti seperti di situ. Tapi firman Tuhan katakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di satu sisi ada berita yang begitu buruk, sangat menakutkan dan mengerikan. Tetapi puji Tuhan, kita punya Tuhan yang selalu memberikan berita yang baik. Tuhan yang selalu memberikan kabar gembira bagi kita semua. Dikatakan dalam firman Tuhan, Aku datang supaya mereka, yaitu domba-dombaku, yaitu orang-orang yang percaya, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mempunyainya dalam segala kelimpahan. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Ada amin, saudara. Beri tepuk tangan yang terbaik. Karena ada kabar yang begitu luar biasa kalau dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berita ini sudah pernah dialami oleh anak-anak Tuhan atau orang umat pilihan Allah. Di sini dikatakan, firman Tuhan katakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu dialami oleh para umat pilihan Allah, yaitu umat Israel pada saat keluar dari Mesir. Kita tahu semua, dan itu sudah berulang kali mungkin kita sudah mendengar khotbah ini atau baca firman Tuhan ini. Begitu luar biasa kalau Tuhan beserta mereka dalam perjalanan yang begitu berat di padang belantara. Pada saat siang begitu panas terik matahari, begitu menyengat. Pada saat malam begitu dingin. Tetapi Allah ada di tengah-tengah mereka. Pada saat begitu panas, Allah menaungi dengan awan yang tebal, sehingga mereka tidak merasakan kepanasan. Bayangkan anak-anak kecil, ibu-ibu berjalan berkilo-kilo di bawah terik matahari. Kalau Tuhan tidak menaungi mereka, mereka bisa mati di perjalanan, sakit, meninggal, menderita. Tapi mereka begitu enjoy. Saya tidak membaca keluhan sakit atau banyak yang menderita sakit. Tidak. Karena Allah menaungi dengan awan yang begitu tebal. Pada saat malam begitu dingin, Allah menaungi mereka dengan api sehingga mereka tidak terlalu kedinginan. Dan di padang belantara yang tidak ada orang jualan ini dan itu, kebutuhan hidup ini itu tidak tersedia, saudara. Tapi Allah sanggup menyediakan. Itulah yang disebut Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat mereka sudah tidak kehabisan bahan makan, Tuhan langsung kirim mana setiap pagi. Dan mana itu begitu enak. Pada saat mereka haus karena di padang belantara, Tuhan menyuruh, mengatakan atau berfirman kepada batu atau bukit batu itu, keluar air, sehingga mereka, saudara, ribuan ini umat Israel tidak kehausan. Pada saat mereka sudah lama tidak makan daging, Allah kirim burung puyuh begitu banyak. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan,
Begitu dahsyat, begitu luar biasa, begitu tidak masuk akal sebenarnya. Tapi itulah cara Tuhan memelihara umatnya. Kalau Allah ada di tengah-tengah mereka, kalau Allah ada di tengah-tengah kita, akan terjadi hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah kesulitan hidup, tantangan hidup, krisis, pandemi, kita harus pastikan bahwa kita masih mau dekat dengan Allah, mencari Allah, menghadirkan Allah di dalam keluarga kita. Kalau Allah ada di tengah-tengah kita, kalau Allah beserta kita, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, neraka pun bisa menjadi seperti di sorga. Bukan menjadi sorga, tetapi menjadi seperti di sorga. Saudara tidak percaya? Mari kita lihat di dalam kitab Daniel pasal yang ke-3 ayat 18 sampai 30. Saya tidak akan baca semuanya, tapi saya akan ceritakan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Daniel ada di negeri pembuangan di Babel, yang mana rajanya Nebukadnezar. Dan Nebukadnezar tidak mengenal Allah yang disembah oleh orang Israel. Dan Nebukadnezar biasanya menyembah patung emas, dan baru menyembah patung emas. Dan hari itu, karena bisikan anak buahnya, seluruh negeri harus menyembah kepada patung emas. Dan Raja Nebukadnezar disuruh untuk membuat peraturan, barang siapa tidak menyembah patung emas akan dihukum, dimasukkan ke dapur api yang apinya dipanaskan 7 kali lipat. Saudara, konon Sadrak, Mesak dan Abednego, saya tidak tahu kenapa diincar terus, diintip terus, diikuti terus. Kenapa para pejabat atau orang-orangnya Nebukadnezar bisa tahu kalau tidak ngintip, kalau tidak mengikuti Nebukadnezar ke rumahnya? Hari itu kedapatan tidak menyembah patung emas. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, alhasil memang seperti yang sudah dititahkan, siapa yang tidak menyembah patung emas hari itu akan dihukum. Maka diperhadapkanlah ketiga orang Sadrak, Mesak dan Abednego ini ke hadapan Nebukadnezar. Dan di hadapan Nebukadnezar, Sadrak, Mesak dan Abednego diperintahkan, hari ini kau harus menyembah patung emas ini. Apa jawab Sadrak, Mesak dan Abednego, saudara? Dikatakan, kalau Tuhan mau menolong saya tidak akan menyembah kepada patung Tuhan, patung raja. Tapi andai kata Tuhan tidak menolong saya pun tidak akan menyembah patung emas ini. Saudara, amarah Raja Nebukadnezar begitu murka. Dengan geramnya suruh menangkap Sadrak, Mesak dan Abednego untuk dimasukkan kepada dapur api yang 7 kali lipat panasnya, dipanaskan. Lalu diikatlah ketiga orang ini, dimasukkan ke dapur api. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Pada saat para algojo ini
membopong Sadrak, Mesak, dan Api, memasukkan ke dalam dapur api. Justru para algojo ini yang terbakar hangus. Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia berjalan-jalan dengan senangnya di dalam dapur api yang sudah 7 kali lipat dipanaskan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata api tidak menjadi menyakitkan, membunuh dan membinasakan, tidak. Tetapi api menjadi seperti di sorga. Sadrak, Mesak, dan Abednego bertiga berjalan-jalan. Dan raja melihat bukan bertiga, tetapi berempat. Ada malaikat Tuhan yang bersama-sama mereka. Kita tahu, sudah sering saya ceritakan, bahwa Allah itu sering memakai tubuh manusia. Seperti manusia, menampakkan diri kepada manusia seperti manusia yang disebut teofani. Saya percaya itu Tuhan sendiri yang ada bersama-sama mereka, yang sepertinya kelihatannya seperti malaikat. Saudara, api yang sudah dipanaskan 7 kali lipat menjadi seperti di sorga, dingin mereka seperti ber-AC ruangan itu, saudara. Kenapa? Karena ada Tuhan di sana, karena Allah hadir di sana. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pastikan Allah mau hadir di dalam keluarga saudara, dalam kehidupan kita semua. Allah hadir dalam gereja kita. Oh haleluya. Itulah kerinduan kita. Saya berdoa agar Allah suka hadir dalam keluarga saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam pekerjaan dan usaha saudara. Bahkan dimanapun saudara berada, Allah mau menyertai kehidupan saudara. Itulah kerinduan saya yang terdalam. Itulah doa-doa saya setiap hari, agar Tuhan menyertai seluruh jemaat, melindungi. Puji Tuhan. Sampai detik ini seluruh jemaat yang setia dipelihara oleh Tuhan begitu luar biasa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, justru kemarin ada kesaksian yang mengatakan di tengah pandemi ini, dia mengatakan begini, saya sesak oksigen dalam darah saya sudah tinggal 50 katanya. Saudara, kebanyakan kalau oksigen di dalam paru-parunya itu sudah berkurang. Yang normal 95 saudara. Di bawah 90 itu sudah harus berupaya. Bahkan kalau sudah 50 itu harus dimasuki oksigen saudara. Diinfus dengan oksigen. Tetapi karena cari oksigen susah dan sebagainya, ini keluarga berdoa bersama-sama. Dan pada saat berdoa bersama-sama, ceritanya, tiba-tiba bapak ini yang latar belakang orang Pentakosta, bukan orang Pentakosta, yang latar belakang tidak mengenal Roh Kudus. Tapi hari itu dia cerita bahwa dia mulai berdoa dengan bahasa-bahasa dia tidak mengerti, yang dia tidak mengerti sama sekali, dia tidak kenal. Tiba-tiba Roh Kudus menjamah dia, membaptis dengan Roh Kudus. Inilah yang dinamakan hadirat Allah, hadir jamahan Roh Kudus, hadir dalam hidupnya. Dan bapak ini seketika itu mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita pastikan setiap hari kita akan mencari Tuhan sampai dia hadir di dalam ibadah, di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Bukan hanya itu saudara, kalau Tuhan ada di tengah-tengah umatnya, kalau Tuhan hadir di dalam umatnya, di tengah-tengah umatnya, Tuhan akan membabat habis lawan-lawan, musuh-musuh umatnya. Saudara, di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 21 sampai 30. 2 Tawarik pasal 20 ayat 21 sampai 30 diceritakan.
Pada saat itu bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Yosafat sedang akan diserang oleh sekutu 3 negara menjadi satu dan sedang berkemah mengepung Yehuda. Saudara tahu Yehuda itu sangat kecil. Bangsa Israel seluruhnya itu 12 suku. Tetapi itu negara tidak besar dibandingkan negara-negara di sekitarnya. Apalagi dengan Babel dan sebagainya. Oh, sangat jauh. Kecil sekali. Sekarang ini bangsa Israel terpecah menjadi 2. Israel yang dinamakan Israel beribu kota di Samaria di utara. Dan Yehuda itu hanya suku Yehuda dan Benyamin yang ada di Yerusalem. Saudaraku yang terkasih, bayangkan hanya 2 suku, sangat kecil dikepung 3 negara. Tentu Raja Yosafat ketakutan, saudara. Pada saat ketakutan itulah dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Sampai Tuhan hadir dan akhirnya lewat nabinya Tuhan berbicara kepada Raja Yosafat, jangan takut, aku yang akan berperang. Engkau tidak akan berperang, aku yang akan berperang. Dengan cara, pilihlah orang-orang yang suka menyanyi, bawa trompet, seruling. Kau harus memuji-muji Tuhan. Kau harus bersorak-sorak. Bayangkan saudara, ini hal yang sebenarnya tidak masuk akal. Melawan tentara yang berpengalaman lengkap dengan senjatanya, peralatan perangnya, dihadapi dengan seruling, gambus. Mungkin belum ada gitar zaman itu. Kecapi, saudara yang terkasih di dalam. Inilah yang dinamakan gak masuk akal. Apa mungkin musuh akan lari hanya dengan trompet, dengan musik? Atau mungkin dipikir ada dangdut lalu gak jadi perang, mereka joget bersama. Setelah joget tetap akan menyerang, saudara. Tetapi ini tidak. Pada saat bangsa Israel mulai meniup trompet, mulai memuji Tuhan, semua peralatan musik dibunyikan, umat Tuhan bersorak memuji Tuhan. Lawan mereka saling berperang dan saling membunuh. Sehingga pada saat orang Israel melihat di kemah orang musuh-musuhnya ini yang sedang mengepung bangsa Israel, sudah bertebaran menjadi mayat. Harta miliknya ditinggal begitu saja, tinggal mengambil dijarah. Dan seharian tidak cukup untuk membawa jarahan itu pulang ke dalam kota. Saudara yang terkasih di dalam, musuh-musuh habis. Dan cara seperti ini bukan 1 kali, 2 kali terjadi, saudara. Berkali-kali umat Allah. Kalau Allah ada di tengah-tengah mereka, siapa yang sanggup melawan umat Allah? Tidak ada pernah ada yang sanggup melawan umat Allah kalau Allah ada di tengah-tengah mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam perjanjian baru pun, di dalam Matius pasal 14 ayat 14 sampai 21 diceritakan, orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus berbondong-bondong ingin meminta pertolongan, kesembuhan, bahkan mendengar pengajarannya. 1 kali berbondong-bondong mereka mencari Tuhan Yesus, ingin mendengar pengajarannya. Lebih kurang 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak, yang sedang berkumpul ingin mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Tapi hari sudah mulai sore, mereka sudah seharian lapar.
Dan Tuhan Yesus suruh memberi mereka makan. Kau harus membeli roti. Murid-murid berkata, Tuhan, berapa duit yang akan kita keluarkan? Sedangkan kita tidak punya duit untuk membeli roti sebanyak itu. Tuhan Yesus katakan apa? Lalu apa yang ada padamu? Ada anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bawa ke sini. Lalu Tuhan mengucap syukur buat 5 roti dan 2 ekor ikan. Ini yang perlu kita contoh. Ini yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun yang ada pada kita, mari kita mengucap syukur, bukan bersungut-sungut, tapi kita mengucap syukur. Apapun yang ada, mungkin roti dengan hanya ikan, tidak ada lauk pauk yang lain, mengucap syukur. Dan pada saat Tuhan Yesus mengucap syukur, lalu mulai dipecah-pecahkan roti dan ikan ini, dibagi-bagikan. Saudara, 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak, semua dikenyangkan. Dan masih tersisa 12 bakul. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita bersama Tuhan, jangan takut. Ini yang dikatakan oleh Tuhan. Oh haleluya. Dalam Matius 6 ayat 33. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, sekalipun di padang belantara, sekalipun di tanah lapang yang jauh dengan pemukiman, kalau bersama Tuhan, yang seharusnya memang sulit mencari bahan makan, tapi apa yang ada dalam kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan menjadi melimpah-limpah. Oh haleluya. Puji Tuhan saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 10 ini, konteks dari pembacaan ini adalah Tuhan adalah gembala yang baik. Gembala yang baik selalu menuntun dan mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya juga mengerti suara gembalanya. Mereka mengikuti gembalanya. Dan konteks dari pembacaan firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai 10 ini, itu dijelaskan bagaimana peran, bagaimana cara kerja seorang gembala, bagaimana seorang gembala merawat domba-dombanya. Coba kita baca di dalam Mazmur 23. Ini sering ini dinyanyikan sudah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oh haleluya. Saya akan baca saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mazmur pasal 23 ayat 1 dan sampai 6. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, yang pertama di sini dikatakan, kalau Tuhan itu menjadi gembala kita, akan kita nurut, kita mengikut gembala itu kemanapun gembala itu ada. Sudah ditegaskan di sini dikatakan, Tuhan gembala, takkan kekurangan aku. Kalau Matius 6 ayat 33, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu artinya seperti ini. Ini contoh konkretnya. Kalau kita sudah menemukan gembala itu, kalau kita sudah akhirnya dekat dengan gembala itu, lalu kita nurut kepada gembala itu, kita dibawa, kita tidak akan kekurangan.
Di sini dikatakan, oh haleluya. Ayat yang kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Luar biasa. Gembala yang baik akan membawa domba-dombanya bukan kepada rumput yang jelek-jelek, yang kering-kering, tapi kepada rumput yang hijau. Ini adalah gambaran di mana kehidupan yang penuh berkat, dimanapun kerja ada berkat, ada hasil, ada keberhasilan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, masih ingat khotbah saya minggu lalu? Petrus semalam gagal, tapi karena nurut Tuhan, dia tidak memberontak, dia taat. Kami semalam sudah capek Tuhan, gak dapat apa-apa, cari kemana-mana ikan sudah gak dapat. Tapi karena Engkau yang menyuruh, saya akan lakukan, saya akan terbarkan jala ini. Hari itu hasilnya melimpah-limpah. Ini yang disebut, kalau kita sudah menemukan kebenaran lalu kita taat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perahu Petrus hampir, 2 perahu hampir tenggelam karena banyaknya ikan dan besar-besar lagi. Betapa bahagianya Petrus, saya bisa bayangkan. Tapi itu bayangan kita semua. Kalau kita taat, kalau kita nurut, berkat itu tidak pernah terputus. Berkat itu terus berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Setiap hari mengalir. Amin. Ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar, dan oleh karena namanya, ia menyegarkan jiwaku. Saudara, hari-hari ini di Swiss, tadi saya baca berita, saudara yang terkasih, karena di sana pandemi lagi merajalela lagi, akhirnya banyak mayat-mayat yang masih tertunda untuk dikuburkan. Petugas-petugas kepanasan karena lagi ada gelombang panas yang sedang melanda mereka. Saudara yang terkasih, akibatnya ada peti-peti mati yang berisi mayat pecah, meledak karena begitu panas. Rupanya ada mayat yang ada di dalam itu pecah karena begitu panas suhunya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau panas terlalu tinggi, saudara, bingung semua orang. Ini di Iran beritanya juga banyak yang meninggal karena panas terlalu tinggi. Saudara, tapi kalau kita ikut Tuhan, kita akan dibawa air yang tenang. Itu gambaran daerah yang sejuk, gambaran yang damai, gambaran yang membuat tidak stres, gambaran yang hidup sungguh-sungguh menyenangkan. Sekalipun bukan ber-AC, tapi dekat air yang tenang itu menyenangkan. Saudara, biasanya banyak muda-mudi yang suka duduk-duduk di pantai seperti itu karena merasa nyaman, tenang. Selain indah, romantis, inilah gambaran air yang tenang. Ayat yang keempat berbicara seperti ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sekalipun berjalan di lembah kekelaman, lembah kekelaman ini hampir mati, saudara. Pinggir neraka, saudara. 1-2 langkah lagi itu masuk neraka. Lembah kekelaman itu, maut sudah dekat, kematian sudah dekat. Di sekitar kita bergelimpangan barangkali, seperti situasi beberapa minggu yang lalu. Ada seorang, saya suka potong rambut di pojok jalan angkasa itu, saudara. Dia cerita, Pak David, 1 hari bisa 26 sampai 30 kali mobil jenazah lewat.
Dan saudara, itu di Praloyo, pemakaman Kristen, khusus yang Kristen ini saudara. Bukan yang lain. Yang lain tambah berjubel. Yang Kristen, pagi sampai malam gak selesai-selesai mengubur saudara. Bergelimpangan banyak orang saudara. Tapi firman Tuhan katakan di sini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saat ini di mana-mana banyak orang takut keluar, bukan? Karena memang bahaya. Maut seperti tidak kelihatan saudara. Maut seperti sewaktu-waktu bisa menjemput ajal manusia di ujung maut. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita bersama Allah, itu sebabnya pastikan saudara sudah mengundang Tuhan dalam hidup saudara. Bukan hanya mengundang sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi hadir, datang dalam keluarga saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam pekerjaan usaha saudara, kemanapun saudara, minta penyertaan Allah. Supaya kita juga akan mengalami, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku dan melibas semua sakit penyakit. Penyakit sampar, ini penyakit sampar saudara, dilibas, dihancurkan oleh gada dan tongkatnya gembala yang baik ini. Saudara, bagi Tuhan kecil mengatasi ini. Ini bukan dari Tuhan memang wabah ini saudara, tapi Tuhan izinkan karena memang firman Tuhan harus digenapi. Tapi percayalah, kalau kita, ya tantangan iman, kalau kita suka menghadirkan Allah, mengundang Allah setiap hari, setiap saat dalam hidup kita, Tuhan akan membela, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menjauhkan, melibas semua musuh kita, penyakit, sakit penyakit yang berbahaya. Maut sekalipun sudah dipatahkan kuasanya oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Dikatakan di sini juga, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Oh, ini artinya di dalam situasi apapun Tuhan akan siapkan hidangan. Kalau tadi membawa kepada daerah yang penuh berkat, penuh rezeki, di sini dikatakan Tuhan menyediakan hidangan bagi kita semua. Tuhan pasti pelihara luar biasa. Kalau bangsa Israel di tengah padang belantara, Tuhan kirim mana. Saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan akan menyediakan hidangan bagi kita. Banyak cara saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Supaya apa? Kalau kita kurang makan atau makannya tidak bergizi, menjadi lemah imunnya, menjadi turun imunnya. Tetapi pada saat kita diberkati dengan makanan yang bergizi, imun kita meningkat dan sanggup melawan segala sakit penyakit yang mencoba mengganggu kehidupan kita. Bahkan lawan-lawan kita, kalau kita lihat kita sehat, kita kuat, gemetaran lawan-lawan kita. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ini penting saudara. Di tengah-tengah situasi, gembala kita, gembala agung, gembala yang baik itu sudah menyiapkan minyak urapan. Tetapi sudahkah bejana-bejana kita dibuka? Sudahkah kita terbuka terhadap Roh Kudus yang akan mengurapi kita? Sudahkah dipenuhi hidup kita dengan minyak urapan ini? Ini sangat penting saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Bentuk lain Tuhan hadir melalui kuasa Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus, itu tandanya bahasa lidah. Pada saat bahasa roh, saya percaya
itulah tanda kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pastikan urapan Allah memenuhi kehidupan kita sampai kita merasakan sesuatu. Saya dulu sebelum mengenal Roh Kudus, saudara, saya berdoa, kok nggak pernah ya merasakan indahnya doa itu. Rasanya berdoa banyak, berdoa ngomong, memang habis berdoa rasanya plong, rasanya enteng. Karena sama seperti orang curhat, saudara, berdoa itu mencurahkan, mengeluarkan beban-beban di hati kita, keperluan-keperluan kita di bawah yang saat ini seperti sumpek, kita curahkan ke hadapan Tuhan, memang menjadi blong. Tapi saya gak merasakan apa-apa, saudara. Dan memang ada yang terkabulkan, ada yang dikabulkan, saudara. Tetapi ada banyak yang kayaknya begitu lewat saja doa-doa itu. Itu sebabnya pastikan jangan kita berdoa hanya seperti kebiasaan yang sering kali saya katakan. Kalau doa kebiasaan itu, kewajiban itu, kalau mau bangun tidur berdoa begini, saudara. Tuhan, terima kasih buat pemeliharaanmu. Kami mohon pimpinanmu sepanjang hari ini. Mari Tuhan tuntun, tolong segala pekerjaan saya. Amin. Saudara, itu berdoa, itu biasa-biasa. Itu standar-standar saja. Tapi berdoa sampai merasakan hadirat Allah, sampai merasakan jamahan Allah. Kalau yang sudah pernah dibaptis Roh Kudus sampai kita bisa bahasa roh, tapi sekalipun belum dibaptis Roh Kudus, kita bisa merasakan hadiratnya, itu indah. Kalau kita berdoa hanya yang penting jalan, yang penting sudah berdoa, hasilnya kurang, saudara, hasilnya minim. Tapi pada saat kita berdoa sampai kita masuk hadirat Allah, ini yang namanya kehadiran Allah, hasilnya akan berbeda, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kebajikan dan kemurahan, ayat yang ke-6. Sekali lagi, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara yang terkasih di dalam, kebajikan dan kemurahan mengikuti aku. Kebajikan itu bukan kewajiban, saudara. Kalau misalnya ada orang jatuh lalu kita bantu, itu wajib kita bantu sesama. Kalau ada yang kekurangan lalu kita bantu, itu wajib. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau ada yang lapar lalu kita ada, lalu kita beri makan dia, itu wajib. Itu penting, saudara. Tapi yang dinamakan kebajikan itu lebih daripada itu, saudara. Kebajikan itu adalah seperti ini. Kalau saya katakan, gambarkan A dan B. A ini begitu benci kepada B, saudara. Selalu memusuhi, menyindir, mengolok-olok. Pokoknya sudah apa saja yang dilakukan gak bagus. Tetapi tiba-tiba si A ini sakit, saudara. Dan sakit itu perlu donor darah, kekurangan darah. Dan ini B tidak bilang begini, saudara. Kapokmu, kamu sudah setiap hari musuhi saya. Kapokmu kapan? Tidak seperti itu. Ini B. Kasihan ya bapak itu. Sekalipun memusuhi saya juga, tapi sakit sekarang, perlu dikasihani. Lalu mau mendonorkan darahnya untuk keselamatan bapak A ini. Ini yang namanya kebajikan. Kita juga demikian, yang namanya kebajikan Tuhan dan kemurahan Tuhan mengikuti. Kita mungkin tidak layak karena banyaklah kelemahan, kekurangan kita. Sekalipun kita sudah
Kelemahan kita sudah dipikul oleh Tuhan Yesus, sudah ditanggung oleh Tuhan. Tapi masih ada kelemahan-kelemahan saudara. Saudara yang terkasih di dalam. Tapi sekalipun kita banyak kelemahan kekurangan, tapi kita masih diberkati lebih oleh Tuhan. Setiap hari berkatnya melimpah kepada kita. Itu adalah kebajikan saudara. Tapi sudahkah kita nurut kepada gembala? Selalu menghadirkan gembala kita ini dalam hidup kita setiap hari. Dan taat kepadanya, mengikuti dia. Oh saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Dan sekarang kita harus tahu bagaimana cara menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 dikatakan, ini sudah sering kali saya sampaikan lewat khotbah saudara. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 di sini dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yang pertama, kita harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Allah rindu kita ini, anak-anaknya, untuk menyembah dia, memuliakan dia dalam roh dan kebenaran. Allah mencari, Allah sedang mencari, karena Allah menghendaki itu. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Engkau sudah dibeli dengan harga yang mahal dan lunas lagi. Engkau sudah dibeli dengan harga yang lunas dan harga yang mahal. Itu sebabnya muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Apa artinya? Kita sudah dibeli agar untuk menjadi anak-anaknya. Agar kita mau memuliakan Allah, memuji dan menyembah Allah. Dalam Mazmur pasal 22 ayat yang keempat dikatakan, Allah bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Allah mau hadir bersemayam di tengah-tengah umatnya. Sudahkah kita setiap pagi bangun pagi menyembah Allah, memuji Tuhan, bahkan setiap hari memuji Tuhan? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya kadang-kadang suka mendengar di kamar anak saya, itu ada puji-pujian lewat HP-nya yang sudah disambungkan dengan Bluetooth sehingga suaranya agak besar. Puji-pujian, saya senang mendengar itu. Apalagi Tuhan, sekalipun mungkin lewat HP, tapi saya sekarang ada cara baru semenjak saya sakit ini. Saya gak bisa doa saudara pada saat sakit. Saudara, saya nyetel HP, puji-pujian lewat HP, lalu saya sambungkan ke Bluetooth itu di salon, lalu saya menyembah bersama-sama, dengarkan pujian di HP ini. Indah sekali rasanya saudara. Dan saudaraku yang terkasih di dalam, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Matius pasal 18 ayat 19 dan 20. Saya akan baca Matius pasal yang ke-19. Di sini dikatakan begini. Dan bagi aku, saya ulangi, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Di sini dikatakan, jika 2 orang daripadamu ini di dunia ini sepakat di dalam doa tentunya, meminta apapun, permintaanmu akan dikabulkan katanya. Ayat yang 20, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku di tengah-tengah mereka. Ini berbicara persekutuan keluarga, suami, istri, dan anak. Kalau suami istri suka bersekutu seperti ini saudara,
menyembah Allah, memuji Tuhan. Allah hadir di tengah-tengah mereka. Dan waktu kita meminta dengan sehati sepikir sepakat, permintaan mereka dikabulkan. Jangan yang satu pikirannya keluar ke utara, yang satunya ke barat, yang satunya ke selatan. Masing-masing harus sepakat, sehati, minta apa saja harus sehati. Itu sebabnya komunikasi ini penting di antara keluarga. Meminta apapun harus sepakat. Dan bukan hanya itu, dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, hanya 3 ayat saudara di sini. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Alangkah, coba kita baca saja saya. Iya, di sini begini. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ini rukun sehati sepikir, memang tidak cekcok, tidak bengkerengan. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya. Seperti minyak. Ini sekali lagi berbicara Roh Kudus turun di kepala Harun sampai ke jubahnya, seluruh tubuhnya. Tapi bukan kepada anak-anaknya, tapi ke seluruh tubuh ini harus merasakan hadirat Allah, urapan Allah. Dan di situ dikatakan kalau kita berdoa rukun sehati sepikir, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya. Lalu di situ dikatakan ayat ketiga, seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau suami istri sepakat sehati sepikir, berdoa rukun, oh minyak urapannya turun seperti embun yang dari di gunung Hermon sampai ke Bukit Sion. Ke sana, kalau urapan Allah turun ke sana, berkat Allah dicurahkan katanya, diperintahkan katanya. Oh haleluya. Yang terakhir dalam Markus 16 ayat 15 sampai 20, di situ dikatakan, saya akan baca Markus 16 ayat yang ke-15 sampai 20. Di sini dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Demi namaku mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita memberitakan Injil di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-28 ayat yang 19 sampai 20. Kalau kita pergi memberitakan Injil, aku akan menyertai mereka sampai kepada akhir zaman. Coba kita akan lihat Matius pasal 28 ini. Di sini dikatakan ayat 19, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan akan hadir, Tuhan akan menyertai. Pastikan Allah hadir setiap saat dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya mari kita setiap pagi sekarang berkomitmen, kita berdoa, minta Tuhan hadir menyertai sepanjang hari dalam segala aspek. Biar Tuhan berkarya, Tuhan menyertai kita. Hasilnya luar biasa. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Sudahkah kita merasakan hadirat Allah? Mari kita belajar sungguh-sungguh mengundang hadirat Allah setiap saat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Oh haleluya, haleluya. Tuhan, kami bersyukur sore hari ini kalau kami sudah mendengar firman-Mu. Ampuni kami yang sering, ampuni anak-anak-Mu yang sering melupakan persekutuan bersama-Mu. Justru pagi, siang, kadang-kadang bangun tidur langsung amblas ke urusan masing-masing. Tapi mulai detik ini kami berkomitmen Tuhan, kami mau Engkau hadir dalam kehidupan kami. Itu sebabnya tolong kami Tuhan, supaya kami punya hati yang mau bersekutu dengan Allah, berdoa menghadirkan Allah dalam kehidupan kami. Kami percaya kalau kami bersama-Mu, kalau Engkau bersama kami, tidak ada masalah yang terlalu sulit. Kami tidak akan pernah kekurangan, sebab Allah menyediakan berkat-berkat-Nya, kebajikan dan kemurahan senantiasa mengikuti kami. Itulah sebabnya Tuhan, tolong kami semua. Terima kasih, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, memberitakan firman-Mu. Tapi mari Roh Kudus Engkau yang akan terus berbicara, menghidupkan firman-Mu dalam setiap hati anak-anak-Mu. Sehingga firman-Mu itu akan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari di akhir ibadah ini kita akan memberi buat pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu pegang, masukkan amplop, pegang di tangan Bapak Ibu. Saya akan berdoa dan langsung kita akan tutup di dalam doa. Bapa yang maha baik, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Engkau rela menjadi miskin supaya kami menjadi kaya. Bapa, kami sungguh bersyukur karena berkat-Mu menjadi melimpah, selalu melimpah dalam kehidupan kami. Kami mau belajar memberi yang terbaik buat pekerjaan-Mu. Bahkan kami mau belajar terus setia mengembalikan milik Tuhan yang 1/10. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang nurut dan taat kepada-Mu. Tuhan, terimalah persembahan dan perpuluhan anak-anak-Mu, supaya ini boleh diberkati dan berguna buat melebarkan kerajaan-Mu khususnya di kota Sidoarjo ini. Terima kasih Bapa. Sesuai dengan janji-Mu, Kau akan mengembalikan, membuka tingkap langit-Mu, mencurahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Memberkati pohon anggur mereka, yaitu mata pencarian mereka, sehingga menghasilkan penghasilan yang berkelimpahan. Dan menjauhkan dari binatang pelahap, termasuk COVID-19. Tuhan jauhkan semua, itu janji-Mu. Kami percaya janji-Mu iya dan amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sekarang berkati seluruh jemaat-Mu dengan kesehatan. Berkati pekerjaan dan usahanya. Berkati anak-anak yang sedang Tuhan pendidikannya. Berkati biaya-biayanya. Berkati semua Tuhan. Jadikan kehidupan anak-anak-Mu sekalipun di masa pandemi sulit ini akan tetap naik, bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala, terus memberkati. Dan Tuhan melindungi semua dari wabah sakit penyakit, dari semua yang tidak kami inginkan. Dan sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan, marilah kita mengangkat tangan. Kiranya berkat damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Allah Bapa turun kepada kita semua.
kasih karunia daripada Tuhan Yesus mengalir seperti sungai. Penghiburan, pertolongan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati, dan membuat berhasil jasmani dan rohani sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat malam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi